على الوطن حب الوطن من الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan untuk belajar walaupun hanya secara virtual, dimanapun tempatnya, dengan cara apapun, dengan metode apapun, kita tetap masih bisa menimba ilmu. Jadi mari kita sama-sama ucapkan syukur kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, pada para sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umat beliau yang nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Baik, selanjutnya ini adalah pertemuan pertama kita. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah ada yang kenal dengan Bapak, ya. Jadi nama asli Bapak adalah Hanif Zuhri, SE, MPDI. Tempat tanggal lahir Pontianak, tanggal 7 September 1990. Ya. Jadi sekarang umur Bapak sudah 30 tahun. Kemudian SD Bapak di SD 2 Ngabang. SMP sama seperti kalian di SMP Takhasus. Jadi Bapak dulu alumni tahun 2004, ya. 2001 Bapak masuk SMP Takhasus, 2004 selesai, langsung ke Wonosobo SMA-nya. Kemudian lanjut sampai S1 di Wonosobo juga, S2 juga Bapak di Wonosobo. Baik, itu singkat ya, perkenalan singkat. Selanjutnya kaitan dengan materi untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bab pertama, sebagaimana yang kalian ketahui di Google Form yang sudah kalian buka linknya. Di situ bab 1 materinya tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat indah namanya, ya. Peta konsepnya dari bab 1 ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita pelajari dan memahami apa itu iman. Kemudian mempelajari makna dari Asmaul Husna. Kemudian kita akan mempelajari hikmah dari mengimani Allah melalui Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang indah. Baik, kita memasuki materi bagian subbabnya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu dan sering mendengar kata iman, ya. Sering. Jadi pada dasarnya manusia itu memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, iman itu merupakan bekal utama bagi manusia, bagi seseorang, ya,
Ya, kita itu manusia. Baik itu yang muslim, non muslim sekalipun ya. Yang jelas ini adalah manusia, setiap orang. Jadi masing-masing orang ini berhak menentukan arah kehidupannya. Nah, hidup tanpa dilandasi dengan iman itu bagaikan orang yang tersesat. Ya. Jadi orang yang tidak beriman itu bagaikan orang yang tersesat. Nah, orang yang tersesat itu tidak mengerti arah mata angin dan tidak tahu kemana harus melangkah. Itu orang yang sesat. Jadi sangat penting masalah keimanan ini, sehingga sebagai muslim kita semua harus betul-betul memahami hakikat dari iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Itu ya, secara umum. Nah, secara harfiah, iman itu artinya percaya. Ya. Jadi kalau kita beriman berarti orang yang percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau kalian ditanya, apa makna iman? Iman itu artinya percaya. Nah, secara istilah, iman adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Ya. Nah, tanda-tanda iman dari seorang manusia, ya, itu dapat dilihat dari amal perbuatan yang dikerjakan. Ya. Karena kepribadian seseorang itu merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Nah, iman kepada Allah itu merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman, ya. Sehingga dengan demikian keimanan kepada Allah harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab kalau iman kepada Allah tidak tertanam dengan benar, ya, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, ya, rasul, dan hari kiamat. Dan terakhir, qada dan qadar. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya. Itu makna iman secara umum, ya. Kemudian makna dari Asmaul Husna. Jadi setelah kita beriman kepada Allah, percaya kita kepada Allah, maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui bahwa Allah itu memiliki 99 nama yang sangat indah atau yang disebut dengan Asmaul Husna. Ada yang sudah hafal? Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampai akhir, ya. Sudah ada yang hafal, ya? Mudah-mudahan sudah ada yang hafal. Nah, jadi ada beberapa yang akan kita pelajari dari nama-nama Allah. Antara lain yang pertama adalah Al-Alim. Ada yang tahu artinya Al-Alim? Artinya maha mengetahui, ya.
Jadi Allah itu mengetahui yang tampak atau yang tidak tampak, ya. Baik itu ghaib, itu tidak tampak, ya. Penglihatan Allah itu tidak terbatas oleh ruang atau waktu. Jadi contoh, misalkan kalian nih, ya, lagi belajar, ya. Sekarang nih kalian lagi belajar melihat video Bapak, ya. Bapak ini nggak tahu kalian sedang apa, bisa saja sambil main game, ya. Ada yang sambil main game, ya, pura-puranya minjam HP orang tuanya buat belajar, tapi malah main game. Bapak nggak tahu, tapi Allah itu tahu. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oke, itu arti dari al-alim. Artinya maha mengetahui. Kemudian yang kedua adalah al-khabir. Apa artinya al-khabir? Al-khabir artinya adalah maha waspada, ya. Jadi Allah itu mengetahui perkara yang tersembunyi, ya. Jadi Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya, semuanya itu diketahui oleh Allah dengan detil, sangat detil, ya. Jadi Allah itu waspada. Allah menciptakan semut, ya. Tahu ya semut, ya. Itu sangat detil, yang bahkan manusia sendiri nggak bisa melihat mana jantungnya semut, ya. Ada yang pernah lihat telapak kaki semut, ya, seperti apa? Ada garis-garisnya, ya. Ada, ya. Contoh yang sekarang ini yang sedang ramai yaitu virus corona, ya. Siapa yang ciptakan virus corona? Allah juga, ya. Allah yang menciptakan semua makhluk yang ada di bumi ini, termasuk virus corona, ya. Itu bukan tidak ada tujuannya, banyak tujuannya dibuatkannya, diciptakannya virus corona tersebut, ya. Oke, nanti penjelasannya lebih panjang lagi kalau saya jelaskan, ya. Kemudian selanjutnya adalah as-sami', yaitu maha mendengar. Allah itu maha mendengar. Selanjutnya lagi ada al-basir. Basir artinya maha melihat. Oke, kita ulang dari yang pertama. Nama Allah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Jadi ada 4, ya, untuk yang kita pelajari. Kemudian hikmah dari beriman kepada Allah apa? Ya. Kalau kita beriman kepada Allah, yang pertama, selain mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga sesuai dengan firman Allah, ya. Ketika kita beriman, maka akan selalu mendapat pertolongan dari Allah. Kemudian yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah, ya. Itu hikmah dari beriman kepada Allah. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, ya, sepanjang usianya itu diliputi kerugian, ya. Jadi hikmahnya itu ada 3. Tadi yang pertama adalah selalu mendapat pertolongan dari Allah. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Dan yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Baik, cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bala, bahaya, dan tipu daya, ya. Amin. Baik, cukup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kalian pahami. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.